Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Dani dalam mata kuliah pengantar sosiolingvistik. Mahasiswa yang berbahagia, kali ini kita membahas salah satu kajian sosiolingvistik yaitu lanskap linguistik. Outline perkuliahan kita kali ini yang pertama, apa itu lanskap linguistik? Yang kedua adalah kajian teks di ruang publik. Yang ketiga adalah klasifikasi teks di ruang publik. Dan yang keempat adalah fungsi lanskap linguistik. Nah, mahasiswaku yang saya cintai, sebenarnya apa itu lanskap linguistik? Landry dan Boris pada tahun 1997 menyatakan bahwa lanskap linguistik adalah the language of public road signs, advertising billboards, street names, place name, commercial shop signs, and public signs on government buildings combines to form the linguistic landscape of a given territory, region, or urban agglomeration. Jadi, definisi tersebut menjelaskan bahwa lanskap linguistik itu merupakan studi linguistik ya, yang berfokus pada teks-teks di ruang publik yang bisa kita lihat di papan nama jalan, papan iklan, nama tempat, nama toko, teks-teks di gedung pemerintah yang ada di suatu wilayah. Nah, sudah tahu ya apa itu lanskap linguistik? Lalu kita perlu mencermati apa sih tujuan kajian ini di antara kajian-kajian bahasa yang lain. Saya mengutip pengertian yang disampaikan oleh Chenos dan Gorter pada tahun 2008 yang menjelaskan bahwa studying the linguistic landscape of an area can determine a great deal about the people that live in that area. What language ideology are at play, which language have power and prestige, and which are marginalized. Bisa Anda saksikan, kajian ini memang konsen pada bagaimana karakteristik masyarakat yang tinggal pada suatu area dalam memperlakukan bahasa. Lalu, ideologi bahasa apa yang dimainkan di area itu? Dan akhirnya, ini yang penting. Dalam kajian ini, yaitu bahasa apa yang memiliki power dan prestis serta bahasa apa yang dimarginalkan. Anda bisa lihat di area-area publik itu kan ditinggali suku, etnis, kelompok masyarakat tertentu yang bahasanya sering dipakai dalam teks di ruang publik. Akan tetapi ada juga loh, ada kelompoknya, ada sukunya, ada etnisnya, tetapi bahasanya cenderung sedikit tampil di ruang publik. Atau malah tidak ada sama sekali loh di ruang publik itu. Inilah yang melandasi kajian ini bekerja. Nah, sekarang kita pelajari teori berikutnya terkait klasifikasi teks di ruang publik dilihat dari siapa pembuat teks tersebut. Siapa yang menjadikan bahasa-bahasa tertentu tampil begitu masif, sebaliknya begitu sedikit atau justru begitu tidak ada sama sekali. Nah, saya mengutip dari Chenos dan Gorter 2007 yang menyatakan bahwa top-down signs are government signs, such official sign for street names. The sign reflect a specific language policy. Road sign, building names, street names. Button-up signs are private signs such as the sign on the shop, and they may be influenced by language policy, but mainly reflect individual preference. Shops, advertising, private office. Artinya apa? Ada dua klasifikasi besar siapa pembuat teks di ruang publik itu, yaitu pemerintah yang sifatnya resmi dan berpola top-down, serta swasta dan masyarakat yang sifatnya tidak resmi dan berpola bottom-up. Ini mengindikasikan bahwa antara top-down dan bottom-up memainkan peran power dan kuasanya melalui teks di ruang publik terkait penggunaan bahasa tertentu dan pesan yang dititipkan dalam teks. Nah, Anda sekarang sudah tahu ya tentang klasifikasi lanskap linguistik. Sekarang
saya ingin menunjukkan pada Anda apa dan bagaimanakah fungsi lanskap linguistik. Saya mengutip teori dari Landry dan Boris 1997 yang membagi fungsi lanskap linguistik ke dalam dua fungsi, yaitu fungsi informasi dan fungsi simbolik. Fungsi informasi itu mengacu pada teks-teks yang memberi informasi nama tempat, nama jalan, petunjuk jalan, peringatan larangan, informasi sejarah, dan pesan-pesan yang lain. Fungsi informasi ini bisa kita cek secara langsung dari informasi yang ditampilkan di papan nama itu. Lalu, fungsi simbolik mengacu pada pemilihan bahasa tertentu dalam teks dan apa sih pesan di dalamnya. Ini terkait dengan simbol identitas bahasa tertentu dan pesan simbol melalui pemaknaan di dalam teks. Mahasiswa yang berbahagia, akhirnya bisa saya simpulkan bahwa lanskap linguistik merupakan kajian teks di ruang publik suatu area atau kawasan dengan menganalisis bentuk, pola, motivasi, pemilihan suatu bahasa untuk fenomena sosial masyarakat dalam suatu area. Lanskap linguistik juga menjadi kajian yang menginvestigasi dominasi kelompok masyarakat melalui aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukannya melalui penggunaan bahasa di ruang-ruang publik. Hal itu bisa dilihat dari dominasi suatu bahasa tertentu, keterlibatan suatu bahasa di area publik, dan kemampuan bahasa-bahasa tertentu untuk berkombinasi dengan bahasa lain dalam memainkan informasi dan simboliknya. Itu dulu kajian kita kali ini dalam mata kuliah pengantar sosiolinguistik. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Semangat belajar selalu, bahagia selalu, jaga kesehatan selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.